Simpel banget waktu kita belajar di SMP, SMA ya. Makanya artinya apa? Apa yang terjadi ke kita, apa yang terjadi yang menimpa kita, itu juga sudah presisi. Orang banyak tahu sekarang tentang Leyland ya. Ya, Karena pas grade, di atasnya pernah hidup satu, bangsa, satu peradaban gitu, maka Leilani akan nyimpen. Dan kita sudah disiapkan sama semesta. Ketika kita sakit, kita butuh apa, semesta sudah siapkan. Ketika kita trauma, semesta juga udah siapkan. Di mana kita bisa merilis trauma kita. Ya kalau gua nggak tahu, gua nggak bisa, dan gua nggak tahu bahwa itu ada, ya mungkin dari lahir sampai nanti aku tidak ada lagi, ya aku nggak akan bisa berbuat apa-apa. Semua sacred geometry itu ada frekuensinya, dan pada saat ada frekuensinya, ada vibrasinya, dan pada saat ada frekuensi dan vibrasi tentu saja ada energinya. Nah itulah lambang-lambang energi paling kuno, paling ancient, tapi yang sampai sekarang itulah yang menghidupi bumi ini. Itu sacred geometry sebenarnya. Nah kalau fraktal, gampang. Pertanyaannya selalu dimulai, apa yang paling kecil di dunia ini? Dulu jawaban kita apa? Atom. Atom. Oke. Atom itu dulu simpel banget waktu kita belajar di SMP, SMA ya. Yaitu ada inti atom dan ada elektron yang muter-muter gitu kan. Nanti ada proton, ada neutron. Ternyata bentuk itu udah nggak laku lagi. Bentuk itu udah salah. Ternyata di dalam inti atom yang proton dan neutron itu ada banyak hal lain, ada partikel quarks, ada partikel Higgs boson dan sebagainya itu loh. So katakanlah seperti ini, pada saat kita mencari apa yang terkecil di dunia ini, saat kita hampir menemukan yang paling kecil itu, maka yang lebih kecil lagi akan diciptakan lagi oleh universe ini. Saat kita melihat dengan teleskop raksasa, Hubble dan James Webb sekarang ke ujung dunia, kita mau tahu ujung dunia itu seperti apa, dan kita hampir sampai di ujung dunia itu, maka ujung dunia yang lebih jauh lagi akan diciptakan untuk kita, untuk kesadaran kita. Itu seperti fraktal. Jadi yang di dalam yang terkecil ada lagi. Di dalam yang lebih besar ada lagi. Kenapa? Karena universe ini tidak dibentuk dari partikel. Bukan dari debu-debu, butir debu. Tapi dari formula, dari rumus. Berapa yang terkecil dari A sama dengan A bagi 2? Nggak ada. Bagi aja terus. Gitu loh. Ya kan? Berapa yang terbesar dari A sama dengan A kali 2? Ya dikali aja terus. Nggak ada yang lebih besar lagi. Gitu Mas Bro. Berarti kayak ini ya, kayak kita lagi bercermin, cermin kanan kiri depan belakang tuh ada cermin. Pas kita ngelihat ada lagi dari kita kan iya. dalamnya. Itu namanya fractal universe ya. Dan itu sampai kapan? Ya. Unlimited. Unlimited ya. Infinity. Mungkin bisa dibilang nggak ya itu namanya multiverse juga? Beda ya. Nanti itu di sesi yang Di sesi lain. Oke. Saya tambahin ya Kolio. Baik. Maka itu nanti di kelas advance yang fast grade, kita akan belajar bahwa spiritual sama dengan matematika. Karena semesta ini gak random. Semesta ini punya sistem yang sudah sangat-sangat canggih. Dan sistem yang ada di semesta ini hitungannya tidak ada yang meleset. Sedikit pun gak ada yang meleset. Makanya artinya apa? Apa yang terjadi ke kita, apa yang terjadi yang menimpa kita, itu juga sudah presisi dari apa yang keluar dari dalam diri kita. Gak ada yang pernah salah. Semesta ini gak pernah salah. Dan salah satu rumusnya adalah golden ratio. Golden ratio itu nanti ada di advance ya. Nah, dan di sini juga ada di 1618. 1618. Golden 16 18 golden apa P ratio. Iya, itu nanti kita bahas di kelas advance. Golden ratio dan keteraturan semesta. Iya. Berarti semesta itu nggak random ya. Enggak, semesta nggak random. Semuanya teratur. Iya. Bagi kita mungkin random. Bagi kita. Karena kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti rumusnya kan. Tapi bagi semesta, ini semuanya sudah teratur. Sistem. Semua science, pakar-pakar science, dari mulai Albert Einstein, Stephen Hawking, dan semuanya dari zaman dulu sampai zaman sekarang selalu mencari apa? Fisikawan itu mencari theory of everything. Teori tentang yang bisa menjelaskan segala hal. Satu teori bisa menjelaskan segala hal. Dan sampai sekarang nggak ketemu. Nggak tahu 100 tahun lagi kalau dibantu sama AI ya.
Oke, gas. Oh ya. Oke. Lanjut ya, Mas? Oke, lanjut, oke. Nah, terus juga ini yang menarik nih, ini juga yang lagi rame, ya, ngomongin tentang ley lines. Ya, ley lines ini sebenarnya nggak usah pusing-pusing, nggak usah ribet-ribet, nggak usah menganggap mistis ya. Heeh. Di buku ini juga dijelasin yang namanya ley lines juga. Ya, tadi selain sacred geometry, fractal universe, golden ratio, ley lines. Ini yang lagi rame nih. Ya sebenarnya sih orang banyak tahu sekarang tentang ley lines ya. Ya, Karena pas grid. karena pas grid. Eee, Coba silakan. jadi gini, seru juga ya Kolio ya. Seru, seru, seru. Sebelumnya tidak pernah ada satupun kelompok manapun ya, komunitas manapun yang membahas ley line secara transparan. Tapi begitu saya muncul dengan metode Passgrid, dengan sangat transparannya saya membahas mengenai ley lines, sekarang jadi viral, jadi Betul, terbuka. betul, Bahkan betul sih. banyak yang mengaitkan ley lines dengan pesugihan. Ini cukup cukup lucu sih sebenarnya Kolio ya. Karena gini, saya belajar tentang ley lines dan saya membedah tentang ley lines itu tidak dari satu buku dan tidak dari satu sumber. Bahkan ada kelas-kelas khusus yang saya ikuti, tentunya semua based on science. Karena saya ngelihatnya dari sisi itu, ya Kolio ya, dan bagaimana ley lines ini bisa menjadi salah satu, eee, untuk ya salah satu, bukan tools, apa ya Komik namanya kita bilang, ley lines ini salah satu, tempat yang kita pakai untuk memulihkan kondisi kita, mengembalikan, mengembalikan tubuh kita, mengembalikan blueprint DNA kita, itu kembali lagi ke awal, ya. Dan ini bukan sesuatu yang main saya gelontorkan saja gitu ya, karena kalau di dalam kelas Passgrid, saya punya satu dokumentasi film khusus tentang ley line yang dibahas dari sudut pandang sains, ya. Di mana di situ juga dibahas dari, beberapa tulisannya Alfred Watkins, Bapak ley line dunia Alfred Watkins ya. Itu dibahas dengan detail di sana gitu, sehingga nggak ada satupun kaitannya yang saya tulis di dalam buku Passgrid ini, atau pembahasan ley lines di dalam kelas Passgrid ini, yang digunakan untuk hal-hal yang bertentangan. Bertentangan terutama dengan, dogma dan dengan culture, gitu. Karena apa? Ley line ini unik, Koleo. Di satu titik ley lines, di mana di atasnya pernah hidup satu, bangsa, satu peradaban gitu, maka ley line-nya akan nyimpen memori itu. Ya, dan misalnya di satu titik ley line ini disimpan satu metode khusus untuk mengakses dengan metode yang sudah dipakai selama ribuan tahun gitu ya Kolio ya. Dia akan nyimpen dan dia akan aktif terus ketika orang berdatangan mengaktifasi dengan metode tersebut. Tapi dengan teknik Passgrid, kita melakukannya dari sisi sains. Ketika kita pergi ke titik-titik ley lines dan kita melakukan akses, itu yang kita lakukan dengan metode sains. Full scientific, kita terkoneksi dengan pola-pola yang ada di peta energi visual ini, yang terkoneksi ke kosmos dan ke kosmik, yang itu sebenarnya membutuhkan waktu lebih singkat, jauh lebih singkat. Ya, boleh dibilang kalau kita nonton di film-film science fiksi ya, science fiction Science ya, fiction. Kolio ya. Mirip-mirip metode yang dipakai oleh alien ketika mereka datang ke bumi. Mereka ngapain sih datang ke bumi? Ada banyak hal yang mereka lakukan di bumi, para alien ini ya. Salah satunya adalah apa? Mereka menge-charge ulang, medan frekuensinya mereka. Mereka meriset ulang, blueprint DNA-nya mereka. Tapi kenapa mereka datang ke bumi? Karena bumi ini spesial. Bumi ini memiliki banyak, source sumber frekuensi yang nggak ada di planet lain. Jadi mereka datang untuk ke bumi. Bahkan mereka juga datang ke bumi untuk, mengeksplor dan, mengambil hasil, mineral yang ada di bumi. Karena hasil mineral yang ada di bumi ini nggak ada di planet mereka, atau mereka udah kehabisan nih sumbernya, gitu. Jadi artinya apa? Kita yang tinggal di atas muka bumi ini, kita sespesial itu. Dan kita sudah disiapkan sama semesta. Ketika kita sakit, kita butuh apa, semesta sudah siapkan. Ketika kita trauma, semesta juga udah siapkan. Di mana kita bisa merilis trauma kita. Ketika kita mengalami blocking di DNA kita, bumi juga sudah menyiapkan source-nya untuk kita melakukan riset ulang, blueprint DNA kita. Itu sih Koleo. Wah, keren, keren, keren. Boleh tambahkan kok, Komik? Sudah cukup lengkap mungkin dari Coach Bimi ya. Sudah cukup. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga ya, jadi di sini tuh penjelasan adalah ley lines. Ya, jaring-jaring energi Energi bumi. bumi. Dan memang ini
banyak dan di seluruh dunia juga ada namanya ley lines kan Ley lines sebenarnya. banyak ya. Terus ada juga makrokosmos dan mikrokosmos. Dan ini menarik juga nih ya, ada 10 hukum semesta. Mhm. Mau dibahas satu persatu. Ada 10 ya, law of divine oneness, law of vibration, law of apa nih? Correspondence, law of attraction, law of inspired action, law of perpetual transmutation of energy, the law of cause and effect, law of compensation, law of relativity, sama law of polarity. 10 hukum semesta. 10 hukum semesta. Ya, jadi teman-teman kalau Anda mau belajar tentang hukum-hukum semesta itu apa aja, nah bisa punya buku ini ya. Ada Betul juga sekali. nih, dan di sini juga ada langkah-langkah memasuki grid. Langkah-langkahnya ada ya, Ya, jembatan ada. antara energi, tubuh, dan realitas, bla 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 bla. Banyak juga nih. Ini udah selesai. Oke. Oke. Ini sih kalau baca buku ini sih, waduh ini satu persatu, wih seru banget ya. Kayaknya Nggak rugi. Nggak rugi. nggak akan rugi. Nggak akan ya. rugi. Ini sebenarnya ini banyak rahasia-rahasia alam semesta itu ada di buku ini sebenarnya. Ada di buku Yang ini dimana karena dibilang mistis, di sini bisa dijelaskan secara Yes, sains. tentu saja. Ya, silakan. Sebagai penutup mungkin ya. Ya. Kita belajar itu ada 4 tahap. Semua manusia belajar itu ada 4 tahap. Pertama itu unconscious incompetence sebenarnya, di mana kita nggak belajar sama sekali. Unconscious incompetence itu artinya gua nggak bisa, gua nggak bisa ngapa-ngapain, gua nggak ngerti apa-apa. Karena apa? Karena gua nggak tahu. Oke. Ya kan? Ya. Ya kalau gua nggak tahu, gua nggak bisa, dan gua nggak tahu bahwa itu ada, ya mungkin dari lahir sampai nanti aku tidak ada lagi, ya aku nggak akan bisa berbuat apa-apa. Karena aku benar-benar tidak ngerti apa-apa. Tidak tahu juga bahwa aku nggak tahu. Aku sendiri nggak tahu bahwa aku nggak tahu. Sampai kita memasuki tahap di atas itu, namanya conscious incompetence. Tetap nggak bisa. Tetap incompetence. Sama-sama incompetence. Tapi sekarang aku conscious. Artinya apa? Aku tahu ada yang aku tidak tahu. Nah, itu kan. Pada saat aku tahu ada yang aku tidak tahu, maka keputusan Anda seperti apa? belajar. Kalau tertarik, belajar gitu kan. Kalau nggak tertarik ya udah acuan juga gitu ya. Kalau tertarik bisa belajar.